pandemi ini mempercepat kita untuk berani berubah. Ya. Iya. Ya. Itu yang kita lihat saat ini. Dalam arti ini, Total Quality telah menunjukkan kualitasnya untuk mengajak para pelaku bisnis untuk bisa menyampaikan hal-hal yang cukup penting di dalam bagaimana pelaku bisnis ini tetap bisa survive. Kita sangat dibantu sekali dengan hal seperti itu. Meskipun penjualan kami sempat drop yang cukup parah, tetapi kita hanya dalam beberapa bulan, 1-2 bulan, tapi kita bisa recovery kembali. Hai, ketemu lagi dengan gue Putri di Sukses Talk Total Quality Indonesia. Kita lanjut ya di partai kedua bersama Pak Adi Setia. Oke, nah Pak Adi, biasanya nih di saat bulan Ramadan kan ada makanan atau minuman nih yang tertentu yang keluar cuma pas hari Ramadan aja Pak, bulan Ramadan aja. Nah misalnya seperti kalau puasa kan identik dengan yang seger-seger ya Pak ya, manis-manis, kayak mungkin iklan-iklan sirup seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Bapak Adi sendiri nih Pak, apakah pelaku bisnis perlu dan harus mengeluarkan produk-produk khusus yang hanya keluar saat Ramadan aja nih Pak, dan mungkin akan jadi produk yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau konsumen. Nah, atau tetap dengan produk yang lama tapi diadaptasikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti apa itu Pak Adi? Ya, kalau pelaku bisnis katakanlah mempunyai ruang untuk meng-create sesuatu yang berbeda atau yang ciri khas dari produk mereka, itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Maka coba kita perhatiin saja. Makanan-makanan tradisional, ya, seperti contohnya kayak kolak itu, ya. Iya. Kolak itu menjadi makanan tradisional kita yang turun-temurun hampir orang Jawa khususnya, ya, khususnya itu tidak akan pernah lupa, dan itu menjadi hal yang sangat dikangeni, ya. Iya, benar. Pada saat seperti itu, ya. Jadi tentu menjadi berbeda ketika kita waktu tidak bulan Ramadan merasakan kolak atau apa namanya es yang lain, saya nggak seperti itu, menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ketika kita mau menjelang berbuka puasa bersama. Wah, ini menjadi sesuatu nikmat yang tidak pernah terbayang gitu. Ya, saya sendiri mengalami ini. Jadi 3 hari yang lalu itu saya melihat teman saya makan kolak, kok enak banget gitu ya. Lalu iya, menjadi kerinduan saya. Kamu beli di mana ya? Oh, beli di sini. Sehingga kita ikut-ikut membeli juga. Jadi kalau pelaku bisnis mempunyai produk-produk yang memang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, itu akan jauh lebih baik. Kalau dikaitkan dengan Roti Boy sendiri, karena kami ini terkait dengan prinsipal dan semua dengan aturan, tentu kami juga agak sedikit ruang gerak kami tidak begitu banyak untuk bisa meng-create produk-produk yang seperti itu. Tapi namun demikian yang selalu akan kita lakukan adalah kami mengandalkan bagaimana kita mau berbagi dengan orang lain. Itu yang menjadi ciri khas Roti Boy, sehingga Roti Boy pun bisa hadir di masyarakat, terutama masyarakat di kelas bawah, untuk mereka bisa menikmati roti yang enak, roti yang lezat, ya, seperti itu. Dan kadang-kadang kita harus memahami hal-hal seperti ini. Iya. Itu. Oke Pak, nah namanya bisnisnya Pak Adi ya, pasti kan nggak luput juga nih dari namanya digitalisasi nih Pak. Nah menurut Bapak sendiri nih, seberapa pentingnya peran media sosial dalam membantu jualan bisnis Roti Boy itu sendiri Pak Adi? Silakan. Wah, kita tidak pernah menyangka ya, ternyata ada nilai tambah dari terjadinya pandemi ini. Kalau positif poin yang saya tangkap, pandemi ini mempercepat kita untuk berani berubah. Ya. Ya. Itu yang kita lihat saat ini. Maka kita tidak pernah membayangkan itu pandemi ini kan, kalau kita baca di beberapa literatur itu kan terjadinya hampir 100 tahun sekali, dan kita bersyukur kita bisa mengalami hal seperti ini. Dan ini merubah mindset kita, pola pikir kita, dan kita harus menjadi open mind terhadap perubahan itu sendiri.
Maka sekarang menjadi jamak sekali, kita bisa lihat bahwa jarang sekali orang bertransaksi menggunakan uang cash. Gitu. Jarang sekali. Orang justru akan merasa lebih nyaman dengan menggunakan virtual atau digital, ya, model-model transaksi yang semacam itu. Karena itu, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya zaman, kemudian juga berkembangnya pola pikir kita, maka perkembangan digital marketing ini menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini. Dan kita tidak bisa mengandalkan dengan cara yang tradisional yang sebelum-sebelumnya. Perubahan zaman sudah berubah. Kita pun harus ikut dalam perubahan itu. Maka Roti Boy dalam arti ini pun terus mengembangkan diri, mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Meskipun toh juga tidak dalam arti kita maju banget, tidak. Kita terus bagaimana mengembangkan, karena kita juga harus mengatur seluruh biaya mengenai ini, tetapi kita tidak terlampau tertinggal. Jadi menurut kami digital marketing itu menjadi hal yang sangat sentral saat ini. Contoh saja ketika pandemi kemarin terjadi, justru kita sangat terbantukan sekali dengan kegiatan-kegiatan yang melalui digital marketing. Kita sangat dibantu sekali dengan hal seperti itu. Meskipun penjualan kami sempat drop yang cukup parah, tetapi kita hanya dalam beberapa bulan, 1-2 bulan, tapi kita bisa recovery kembali berkat digital marketing. Ya, kita bekerja sama dengan beberapa e-wallet yang ada seperti kayak Gojek, gitu, Grab dan sebagainya. Kita bekerja sama seperti itu dan itu sangat membantu sekali untuk bagaimana kebutuhan customer tetap terlayani dengan baik, ya, dan mengindahkan juga, memperhatikan juga dengan prosedur-prosedur kesehatan, ya, seperti itu. Jadi saya berprediksi bahwa digital marketing ini mau nggak mau, suka dan suka, harus kita hadapi, dan seluruh pelaku bisnis tidak bisa mengambil remeh mengenai perkembangan digital marketing yang sangat pesat saat ini, dan itu akan 5-10 tahun ke depan tentu akan menjadi lebih maju lagi. Gitu. Oke, jadi peran media sosial sangat penting ya menurut Pak Adi ya, karena memang nggak bisa memungkiri juga, karena bahkan anak-anak kecil aja tuh sudah pegang handphone ya Pak ya, udah ada Instagram, udah ada Facebook. Nah, jadi kalau misalnya di era-era pandemi seperti ini, memang lebih tepatnya kita memasarkan melalui media sosial gitu ya Pak Adi ya. Betul sekali. Oke, terakhir ya Pak Adi ya. Nah, mungkin nih dari Pak Adi, kira-kira ada pesan atau ingin menyampaikan sesuatu kepada para pengusaha-pengusaha di luar sana atau teman-teman penonton setia atau apa gitu Total Quality nih Pak. Silakan Pak Adi. Ya, baik, seperti kata pembukaan saya pada saat awal bahwa saya merasa terhormat sekali bahwa diberi ruang oleh digital Total Quality untuk menyampaikan hal seperti ini. Maka saya melihat dalam arti ini Total Quality telah menunjukkan kualitasnya untuk mengajak para pelaku bisnis untuk bisa menyampaikan hal-hal yang cukup penting di dalam bagaimana pelaku bisnis ini tetap bisa survive, tetap bisa mengembangkan, dan bertukar pikiran seperti hal seperti ini. Maka saya kira peran Total Quality untuk mengambil peran ini, terutama kepada pelaku-pelaku bisnis, tentu akan sangat bermanfaat sekali. Kalau orang dalam sedih kemudian diberi ruang ini menjadi seperti hiburan, ya. Kalau hiburan seperti ini tentu akan menaikkan imun, dan saya yakin Total Quality akan dikenang oleh para pelaku bisnis, dan pelaku bisnis akan melihat bahwa Total Quality menjadi teman yang setia untuk membuka ruang hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, ini suatu hal yang cukup positif, yang paling tidak customer itu bisa mengerti bagaimana sepak terjang kami. Dan saya lihat Total Quality sudah mengambil peran yang tepat untuk bisa mengembangkan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dengan para pelaku bisnis. Itu, Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Adi. Semoga nih Pak, saya doakan memang Roti Boy nanti ke depannya lebih sukses lagi ya Pak ya. Semoga lebih banyak
inovasi-inovasi baru, mungkin mengeluarkan tadi produk baru, mungkin kolak tadi yang seperti Pak Adi bilang. Why not ya kan Pak ya? Jadi produk khusus sama Ramadan ya. Betul sekali. Nah, itu tadi sharing-sharing kita dengan Bapak Adi Setia ya, selaku dari direksi dari Roti Boy. Nah, tadi juga beliau sudah sharing-sharing banyak bagaimana sih sebagai pelaku bisnis menghadapi customer pada saat bulan Ramadan. Dan pastinya agak berbeda juga ya dari bulan-bulan yang sebelumnya. Terima kasih juga kepada kalian penonton setia YouTube Total Quality Indonesia yang sudah selalu setia dengan kami. Dan jangan lupa kita akan kembali di minggu depan tentunya dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa sekali. Oke? Tetap di Total Quality. Apa kabar? Sukses!